Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jangan salah pasangan. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Materi yang kami angkat yaitu di sini dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ria Novianti, SPSI MPD, dan Ibu Mas Tuwinda MPD. Sejalan dari hal tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Kairina Rahayu beserta dengan rekan-rekan saya Rizky Tri Amanda, saya Yuna Anggraini, saya Nur Hidayah, saya Husnul Fatimah, dan selamat menyaksikan videonya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan kognitif menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah teori yang menjelaskan bahwa kecerdasan seseorang berubah seiring dengan pertumbuhannya. Bertolak belakang dengan Vygotsky, yaitu memiliki pengertian perkembangan kognitif menurut Vygotsky lebih menekankan pada konsep sosial kultural, yaitu konsep sosial dan interaksi dengan orang lain dalam proses belajar sehingga bisa lebih cepat. Dan kemudian pengertian dari kognitif itu sendiri adalah kognitif adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu suatu proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya, serta perkembangan kognitif setiap anak itu berbeda-beda. Baik, selanjutnya itu ada pengertian perkembangan kognitif menurut para ahli. Yang pertama itu ada Williams dan Susanto. Kognitif menurut Williams dan Susanto adalah bagaimana seseorang dalam memecahkan sebuah masalah dilihat dari cara seseorang itu bertindak dan cepat atau lambatnya. Yang kedua itu ada menurut Neisser. Menurut Neisser itu kognitif itu hanya bicara tentang tiga konsep, yaitu perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Ketiga itu ada menurut Gagne. Kognitif itu merupakan proses internalisasi ilmu pengetahuan yang terjadi pada susunan saraf pusat ketika seseorang itu berpikir memahami sesuatu. Dan yang terakhir itu adalah menurut Driver. Kognitif itu adalah istilah umum yang dipakai untuk memahami sebuah metode pembelajaran, metode pemahaman, yakni persepsi, penilaian, penalaran, imajinasi, dan penangkapan makna adalah sepaket dengan kognitif. Berikut tahap perkembangan kognitif anak usia dini. Yang pertama, tahap sensori motorik anak usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini anak mulai belajar tentang dunia melalui panca indera. Yang kedua, tahap pra-operasional usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak mulai menggunakan bahasa sebagai simbol. Yang ketiga, tahap operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini anak mulai mengetahui objek dan memahami beberapa aspek secara bersamaan. Yang keempat, tahap operasional formal pada usia 11 tahun ke atas. Nah, pada tahap ini anak mulai berpikir secara abstrak, sistematis, dan ilmiah. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Nah, faktor perkembangan kognitif ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada faktor bawaan, yang kedua ada faktor kematangan, dan yang ketiga ada faktor minat dan bakat. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor eksternal nih. Nah, faktor eksternal ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada faktor lingkungan, yang kedua ada faktor kebebasan, dan yang ketiga ada faktor pembentukan. Nah, Kesimpulan, kemampuan kognitif pada anak merupakan kemampuan anak untuk berpikir secara kompleks dan serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah yang termasuk dalam proses psikologis anak yang berkaitan dengan bagaimana individu itu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah.